Hai guys, di video kali ini saya akan update soal on-chain analysis Bitcoin. Apakah whale sedang mengakumulasi atau mendistribusikan Bitcoin-nya? Kita akan lihat itu, dan ada juga info dari Reddit dan NFT, dan technical analysis seperti biasa. Nama saya Kelby, dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Close-nya sih kemarin itu, ini 3 harian, saya harus ubah jadi daily. Close-nya itu tidak terlalu baik sebenarnya, merah, close di 19.100-an, dan hari ini juga turun ke daerah 19.000 sampai ke 18.800, dan sekarang sedang sideways di 19 ribuan. Kalau kita lihat ini dia mungkin bisa membentuk pola triple bottom yang ada di sini. Kalau misalnya dia breakdown daripada level sekitar 18.800-an, maka itu dia bisa berpotensi ke bawah lagi ya. Candle daily sih tidak terlalu baik. MACD-nya mau retest lagi, garis warna orange-nya. Jadi kalau misalnya cross itu buruk buat Bitcoin, bisa turun ke bawah. RSI masih begitu-begitu saja, tidak ada pergerakan yang terlalu berarti. Dan masih sideways saja, tidak ada event besar yang menjadi katalis untuk harga Bitcoin. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya itu bagaimana? Time frame 4 jamnya sekarang kita lagi dalam posisi turun di sini, ada week-nya juga ya di harga 19 ribuan. Oke, sekarang kalau kita ubah polanya itu descending triangle. Descending triangle merupakan pola yang cenderung untuk bearish karena mereka dari harga itu gagal untuk naik ke atas, dan semakin banyak retest untuk daerah horizontal yang ada di sini. Bottom daripada descending triangle tersebut selalu dites, dan semakin sering ini di retest, maka semakin lemah bottomnya ini, dan bisa ada kemungkinan yang lebih besar untuk ke bawah dibandingkan dengan ke atas ya teman-teman. Oke, tapi apakah bisa ke atas? Bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tersebut, tetapi cenderungnya untuk bearish sih sebenarnya. MACD dan RSI untuk time frame 4 jam juga mengindikasikan bearish ya di sini, tidak ada bullish divergence ya. Kita masih dalam tahapan sideways di sini saja. Sideways-nya cukup lama. Hal ini disebabkan oleh DXY yang menguat, kemarin menguat dan hari ini juga menguat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini dia akan kemungkinan akan membentuk yang namanya pola membundar ya. Pola membundar seperti ini ya. Jadi dan sekarang berada di daerah resistance-nya untuk di garis ini. Kalau misalnya dia bisa ke atas, maka itu adalah langkah pertama untuk DXY bisa bullish, dan tetapi barrier yang terbesarnya adalah dia harus lewat 113,5 agar bisa benar-benar bullish lagi dan bisa retest untuk daerah 114 di top di daerah sini ya teman-teman. Oke, tapi posisi sekarang masih ada kemungkinan dia untuk bearish ya. Dia hanya semacam membentuk lower high saja. Jadi ini yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Dan kalau misalnya ketiga ini bisa berhasil bear untuk DXY, jadi indeks mata uang dolar itu melemah terhadap pound sterling, euro, dan lain-lainnya, maka dia bisa ke bawah dan bagus buat Bitcoin sebenarnya. Ya, oke. Jadi kita akan lihat dulu pergerakan harga selanjutnya akan kita pantau terus. Oke. Dan ini ada sedikit berita, inflasi di Inggris itu naik sampai 40 tahun di angka tertingginya selama 40 tahun terakhir ini ya, ke 10,1%. Negara-negara lain juga lebih tinggi juga, di beberapa negara di Eropa juga sangat tinggi. Argentina, Turki itu mengalami hiperinflasi sekarang, jadi angkanya juga sangat tinggi sekarang. Dan Eropa ini mulai kepala satu ya. Oke, ini sedikit info dari Reddit yang banyak usersnya. Reddit mengenerate 350 juta di revenue-nya tahun lalu, dan ada 50 juta pengguna aktif sehari-harinya. Nah, setidaknya ada 3 juta pengguna baru yang telah merambah ke kripto ketika mereka menggunakan Reddit's collectible avatar dalam bentuk NFT ya.
Jadi mereka telah membuat wallet Reddit Vault sebanyak 3 juta ini, ya, untuk membeli dan trading avatar NFT. Jadi bisa beli dan trading di situ, ya. Ini NFT-nya dari Snow Character yang di-launching bulan Juli kemarin, ya. Oke, dan ini adalah informasi seputar itunya. Reddit bukan platform pertama yang mengizinkan kita menggunakan NFT sebagai profile picture-nya, ya, tetapi juga pada Twitter, untuk Twitter Blue subscribers, mereka boleh menggunakan NFT di profile picture-nya sejak bulan Januari. Meta juga maksudnya mengizinkan kita menggunakan NFT untuk di Facebook dan Instagram, tapi mereka masih mengembangkan teknologi untuk kakinya, ya. Jadi kakinya itu kata Mark Zuckerberg itu susah ditaruh di metaverse-nya atau di situnya. Oke, jadi itu sedang dalam pengembangan. Dan kalau kita lihat ini setelah mereka merilis NFT profile picture di bulan Juli, website yang tersebut melakukan airdrop NFT Polygon secara gratis kepada power user, ya, yang memiliki karma yang tinggi. Dan poin-poin yang diberikan kepada kontribusi kepada komunitas di website tersebut di bulan Agustus, ya. Di bulan yang sama, perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka akan mulai menggunakan Arbitrum Nova, blockchain kedua yang lebih cepat dari Ethereum, merupakan layer 2, untuk ngurusin soal Ethereum-based community points. Jadi mereka ada community points di situ, itu akan diurus oleh blockchain Arbitrum Nova. Oke. Dan ini adalah sedikit info dari co-founder Reddit-nya. Jadi secara jangka panjang, kalau kita lihat Reddit semakin mengajak orang-orang untuk menggunakan wallet-nya, crypto wallet, dan mereka bisa menggunakan NFT. Saya melihat kalau ini sangat bullish secara jangka panjang. NFT pasti akan banyak digunakan, pertama-tama untuk profile picture dulu, pertama-tama untuk gambar-gambar, musik, tweet, tulisan-tulisan, gambar-gambar 3D, meskipun awal-awal digunakan untuk itu, tetapi pengembangan untuk NFT sendiri pasti akan sangat pesat ke depannya dan akan ramai, akan bakal diadopsi secara massal, bakal kepake di berbagai hal seperti tiket, untuk merchandise, untuk souvenir, bisa juga untuk sebagai tanda kita memiliki sesuatu, sertifikat kita memiliki tanah, sertifikat rumah, itu bisa dijadikan sebagai NFT, bukti bahwa kita tergabung di dalam klub tertentu yang eksklusif, kita bisa menggunakan NFT, item-item di game bisa menjadi NFT. Jadi kalau teman-teman lihat teknologinya, teknologi yang sangat hebat sekali menurut saya, dan kita pastikan kita berada di dalam gerbong kripto, Bitcoin, altcoin, NFT, DeFi, Metaverse sebelum adopsi masalah tersebut terjadi, ya teman-teman. Ya, itu yang harus kita lakukan, ya, supaya kita juga ada yang namanya capital gain-nya, kita juga bisa cuan dari situnya. Nah, ini ada CEO daripada CryptoQuant, menurut dia, Whale itu sedang mengakumulasi Bitcoin di Binance, ya. Semenjak Bitcoin ke harga 20 ribuan, Binance spot trading volume, jadi di spot trading, jadi bukan yang futures, itu volumenya itu meroket ke atas, dan sekarang itu 84%, ya, jatahnya. Yang kedua adalah Coinbase sebesar 9%. Kita kurang tahu kenapa, apakah ini Whale ini merupakan institusi atau menggunakan prime brokers, atau mereka merupakan orang-orang yang mendukung kripto untuk sekarang ini, ya. Jadi nggak tahu mereka menggunakan penengah atau mereka mengurusinya sendiri. Oke. Naik spot trading volumenya itu untuk semua exchange naik 20 kali lipat dalam 6 bulan terakhir ini. Jadi sejak bulan April sampai bulan Oktober sekarang naik
Dan bulan lalu itu merupakan yang paling tinggi, tetapi tidak terlalu besar pergerakan harganya, daily close price-nya, mengindikasikan bahwa mungkin seseorang itu menyerap ketika harga itu dibawa ke bawah, itu diserap harganya, sehingga muncullah ini ketika ngewick ke bawah, dia balik lagi ke atas, ke bawah terus balik lagi ke atas, ke bawah terus balik lagi ke atas, itu diserap ya. Mereka membeli semua likuiditas orang-orang yang menjual Bitcoin-nya. Jadi dia tanya kepada CZ, apakah ini bullish? Ya, dia tanya kepada dia. BTC, jadi di Binance itu sangat gede volumenya. Nah, dia setuju kalau di Binance kan kalau kita spot trading Bitcoin itu dia gratis, tidak ada fee. Ini dia setuju kalau policy itu atau aturan baru tersebut itu menarik lebih banyak lagi investor, tapi kenapa menurut kalian mereka menjalankan wash trading bots tersebut ya? Kenapa ya? Mereka sudah merupakan exchange stop di situ dengan sisa volume sejak 2000, sisa setengah volume dari sejak tahun 2020. Apakah ada pemikiran soal argumen ini ya? Jadi kenapa mereka mau melakukan wash trading bot tersebut ya? Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin tapi bagi dia sendiri sih menurut dia ini bullish ya. Meskipun dari price action-nya daily-nya masih gini-gini saja, tidak terjadi apa-apa sideways selama beberapa minggu terakhir ini ya. Semoga saja apa yang dia katakan itu benar ya. Jadi whale itu ketika harganya itu ke bawah ini, mereka langsung menyerap Bitcoin-nya, dan kemungkinan nanti ketika The Fed melakukan pivot di akhir tahun, jadi November awal, The Fed bakal naikin 75 basis point kemungkinan, habis itu Desember 50 basis point. Nah, di situ terjadi penurunan kenaikan suku bunga, jadi kemungkinan besar bisa pivot dari situ. Di tahun 2018 juga fraktalnya November itu merupakan bottomnya, habis itu Desember sampai Maret itu merupakan daerah-daerah sideways-nya, April langsung naik. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya mengenai fraktal tahun 2018 dengan fraktal dengan tahun 2002 yang sekarang ini. Ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.